Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman ya, seperti yang sudah kita bikinkan videonya yang semalam ya, ataupun yang terakhir, yaitu tentang turunnya Bitcoin. Nah, setelah kita analisa dan kita rilis videonya, beberapa jam setelah itu Bitcoin boom langsung dibanting ya teman-teman ya. Kita bikin video di 2026.800, sekarang dibanting dalam gitu. Nah, nanti di sini kita akan coba lanjutkan aja analisanya itu sampai mana penurunannya, dan juga nanti kita akan lihat dia bisa naik apa enggak gitu ya. Nah, tapi teman-teman sebelumnya kalian bisa subscribe dulu dong channel ini ya, dan jangan lupa like, comment, dan share, dan juga kalian bisa bergabung ke dalam grup Telegram, link ada di deskripsi. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung silahkan lah gabung ya. Nah, ini analisa kita yang terakhir kemarin ya. Nah, ini dia teman-teman, ini dia. Ini bakalan seperti ini sih. Nah, kita akan hapus saja dulu. Nanti kita akan coba buat pandangan baru tentang Bitcoin pastinya gitu ya. Nah, untuk teman-teman semuanya di sini kita lihat juga untuk harga IDR ya. Kenapa kita menggunakan IDODAX ya? Karena mungkin ya nggak tahu ya. Tapi aku sendiri jujur aja nggak trading ataupun juga invest di IDODAX ya teman-teman. Cuma ini hanya untuk melihat chart dari harga IDR-nya saja gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau coba untuk lihat Bitcoin secara kecil aja deh, 4 jam ya, nggak usah terlalu tinggi-tinggi kali. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk apa namanya ini, untuk Bitcoin ya, ini 4 jamnya seperti ini. Nanti kita akan kasih detailnya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu untuk Crypto Fear and Greed-nya, apakah dia semakin menurun atau gimana. Ya, ini jelas menurun ya, jadi 47 karena tadi malam itu boom gitu dibantai teman-teman ya. Nah, ini sangat mengerikan sekali sebenarnya. Nah, untuk apa namanya itu, Crypto Bubbles ini pasti merah semua teman-teman ya. Ini merahnya secara daily aja kalian bisa lihat ya. Ini merahnya nggak ngotak ini, di atas 20, di atas 10 lah ya, kita bisa pukul rata di atas 10. Nah, ini rata-rata merahnya karena pasti ngikut sama Bitcoin. Kalau nggak percaya kita lihat market cap daily-nya Bitcoin 2,4%. Nah, kalau Bitcoin turun 2,4%, teman-teman bisa lihat ya, ALTS itu bisa turun sampai 20%-an. Wah, gila ya. Nah, tapi kalau Bitcoin naik sekitar 5%, ALT ini nggak akan naik sampai 20%, 10%, 11%, hanya 1-2 aja gitu ya. Nah, jadi ada momen tersendiri di mana nanti Bitcoin setelah dia naik ya, dia mengalami sideways atau bahkan penurunan, disusul oleh Bitcoin dominan, lalu itu adalah ALT session gitu ya. Nah, jadi kalian tinggal menunggu ALT session aja, tapi kita nggak tahu ya kapan ALT session itu, karena kita belum menemukan titik terbangnya Bitcoin. Nah, pokoknya ALT session itu diawali dengan terbangnya Bitcoin terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk berita mungkin hari ini nggak ada, tapi kalau untuk besok kayaknya ada Senin ya. Ini Minggu soalnya teman-teman. Kalau Minggu itu biasanya kalau nggak marketnya fluktuatif, marketnya sideways. Nah, jadi biasanya kalian sudah bisa mengetahui nih. Nanti kan weekend ya, misalnya nih weekend. Nah, dari Jumat itu udah ketahuan. Kalau misalnya weekend, kalau misalnya Jumat itu fluktuatif, maka Sabtu Minggunya bakalan fluktuatif, dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya Jumatnya itu sideways, nggak ada pergerakan, maka Sabtu Minggunya juga begitu. Nah, walaupun nggak semuanya seperti itu, namun kebanyakan seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri di sini kita lihat ya, ini dari time frame 4 jamnya teman-teman ya. Nah, ini kemarin di grup itu udah dianalisa teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kita bikinkan analisanya kemarin di grup ya. Nah, ini dia teman-teman seperti ini. Nah, ini karena kita nggak mungkin ya setiap jam kita bikin video di YouTube gitu, nggak mungkin. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ini analisanya, dan dia sudah turun ya, ini terbukti turun. Nah, jadi turunnya itu sesuai dengan ini, sesuai dengan apanya, tiangnya itu. Ini kan namanya bear flag. Nah, jadi sesuai dengan tiangnya itu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang arahnya mau kemana nih gitu ya. Nah, jadi kita akan coba untuk lihat ini Bitcoin arahnya mau kemana. Kalau misalnya nanti kita buatkan segitiga,
Nah, maka Bitcoin bisa saja membuat yang namanya symmetrical. Nah, namun kita masih belum tahu nih sebenarnya. Nah, ini apakah dia membuat symmetrical seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti dia jebol ya, harapan kita tuh seperti ini Bitcoin. Nah, ini dia. Ini kan udah mantul ya, gini kan, udah mantul ya kan ke sini. Nah, harapan kita itu dia nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, terbang. Nah, untuk kenaikannya atau juga nanti bahkan bisa saja dia turun teman-teman ya. Nah, ini bahkan bisa seperti ini teman-teman. Nah, ini bahkan bisa turun ya. Nah, jadi untuk kenaikan dan penurunannya, nah kita akan coba lihat saja teman-teman ya. Kita lihat saja. Nah, kita lihat di sini triangle. Nah, kita bisa menyesuaikan aja teman-teman ya, triangle pattern. Kita lihat gambarnya di sini, dan di sini kalau teman-teman lihat ya, mungkin di sini lebih cocok ke descending ya teman-teman. Nah, tapi kalau menurutku sih ini masih belum ada kepastian ya. Ini kan sama-sama ke bawah dan ini nggak cocok dari descending. Kita coba cari lagi. Ini yang sama-sama ke bawah dia ya, yang sama-sama ke bawah. Kita lihat. Tapi sih kalau dicocokkan dengan descending oke aja sih kalau menurutku teman-teman, karena dia kan dari bawah ya. Nah, jadi seperti ini sih kurang lebih. Ada banyak ya contohnya ya. Nah, ini dia kalau dari bawah seperti ini. Ini entry, ini symmetrical triangle, ada banyak sih nih. Banyak sebenarnya pilihannya, ini kita coba buka aja ya. Biasanya itu ada keluar tuh beberapa. Nah, jadi kita tuh penting banget ya untuk mencocokkan dengan pattern-pattern yang ada, selain kita juga mencocokkan dengan ini teman-teman ya. Selain kita mencocokkan dengan ini kita, apa namanya itu, dengan news. Nah, itu ini juga cocok ini sebenarnya. Nah, tapi kan ini seperti yang kalian tahu ya, ini kan adalah garis trendline. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau gunakan yang namanya garis horizontalnya, mungkin bisa-bisa aja gitu ya. Nah, bentar ya, kita akan coba cari titiknya. Ini kalau dari 4 jam kayaknya nggak ada. Kalau dari 1 jam, ini untuk yang jangka-jangka pendeknya aja teman-teman ya. Ini untuk jangka-jangka pendeknya. Nah, ini dia. Ini sepertinya masih belum kebaca sih kalau seperti ini. Nah, tapi yang jelas di sini kita harap ini adalah membentuk seperti apa teman-teman? Teman-teman pasti tahu ini adalah berbentuk seperti, nah ini dia. Nah, kita harap seperti itu, tapi ya nggak tahu juga ya teman-teman ya. Nah, ini ke sini nanti seperti ini. Nah, ini kalau misalnya nanti valid ya seperti ini. Harapannya sih ini membentuk seperti double bottom gitu ya. Cuma kan kembali lagi kalau misalnya dilihat dari 4 jam ini agak-agak nyambung, dan kita tinggal tunggu konfirmasi sebenarnya ya. Kalau misalnya ini nanti benar ya. Nah, ini untuk yang jangka pendek ya. Kalau ini 4 jam teman-teman, tapi kalau misalnya untuk kita update apa namanya? Update ini teman-teman, update harga ya untuk long term, kita tetap aja teman-teman ya, kita bisa gunakan yang garis seperti ini karena di sini menjadi area support dia, atau bisa dibilang area demandnya. Nah, mungkin di sini, nah di sini dijemput dulu teman-teman ya. Nah, ini harusnya sih mantul ya, harusnya mantul. Karena secara nggak langsung ini juga seperti IHNS, teman-teman bisa lihat sendiri di sini IHNS ya. Nggak tahu ya ini bisa dibilang IHNS yang valid atau enggak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini valid ya kemungkinan besar oke, ini bisa naik. Nah, tapi kuncinya satu teman-teman ya. Nanti kalau candlenya ini udah menyentuh moving average 200, teman-teman bisa langsung long ya. Nah, tapi kalau menurutku ini bisa di long ketika nggak usah nunggu nyentuh ya. Kalau udah ke sini mungkin bisa ya area sini. Nah, ini area sini bisa di long. Nah, gitu ya teman-teman ya.
Oke, nah jadi ini untuk moving average 200-nya kita tunggu aja. Nah, sebenarnya kita tadi mau bahas berita ya, cuman nanti takut terlalu lama gitu. Intinya di sini untuk kalian yang masih penasaran dengan Bitcoin untuk newsnya, mungkin kita bakalan bikin lagi khusus video untuk newsnya. Nah, jadi untuk kalian stay tune dan kalian tungguin aja video-videonya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget lah teman-teman yang udah nonton. See you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.